serba di bawah telapak kaki ibu. Tolong jangan disalahgunakan, karena ada makna lain sebetulnya yang jarang orang pahami. Hadis ini selain sebetulnya menjadi seolah-olah hak orang tua untuk dihormati anak, sebetulnya hadis ini juga bisa jadi beban loh buat para ibu, pada orang tua. Kenapa pertanyaannya kaki? Kaki itu kan untuk jalan ya. Ketika kaki jalan, kaki itu kan bisa meninggalkan jejak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membahas dua hadis soal pendidikan. Sebetulnya sering dianggap hadis. Hadis pertama adalah Al-Ummum Madrasatul Ula. Di Indonesia seringkali dianggap hadis, padahal Bapak Ibu silahkan cek kepada Ustadz atau Syekh masing-masing. Sebetulnya itu bukan hadis ya, itu pepatah Arab yang dikeluarkan oleh Syekh Ibrahim dalam sebuah syairnya. Jadi ini sebetulnya tidak pantas dijadikan rujukan sumber hukum. Sumber hukum kan ya bukan itu ya, seperti itu. Jadi kalaupun ibu madrasah, sebetulnya ya kepala sekolahnya siapa lagi kalau bukan ayah, jika ayahnya masih hidup. Jadi hadis ini seringkali disalahgunakan oleh sebagian orang kita untuk membenarkan bahwa ibulah yang bertugas lebih banyak ngurus anak. Padahal itu bukan hadis. Padahal dalam agama kita pendidikan ya tanggung jawab dua-duanya gitu. Kita tahu di surat Luqman ya, yang ngajarin sholat Luqman laki-laki bukan ibu ya. Yang ngajarin akidah Luqman juga laki-laki bukan ibu. Yang kedua, ini sangat populer hadis ini. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Ada perbedaan pendapat soal hadis ini. Hadis ini memang disandarkan pada Rasulullah SAW, tapi sebagian ulama mengatakan, dan bahkan lebih banyak yang mengatakan bahwa hadis ini lemah. Bahkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Ahaditsul Qasas mengatakan bahwa beliau tidak menemukan lafaz ini dari Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih. Jadi bahkan disebut mungkar, bahkan dalam beberapa literatur seperti saya kutip dari majalah As-Sunnah itu, ini disebutnya hadis palsu bahkan ya. Yang jelas tidak ada yang berani mengatakan hadis ini sahih gitu ya. Jadi yang ada adalah ini mungkar dan palsu. Nah, kalau mau pakai hadis yang mirip, sebenarnya ada yang lebih sahih. Bunyinya begini, ini hadis ini dari Imam An-Nasai, Al-Hakim atau Broni gitu ya. Kalau mau pakai nih Bapak Ibu, kalau mau pakai hadis yang mirip, yang lebih sahih adalah bunyinya al-jannata tahta rijlaiha. Jadi hadisnya panjang tapi ujung hadisnya begitu ya. Surga itu di bawah kedua kakinya. Ha itu bermakna pada ibu karena ada kalimat di depannya. Nah, itu yang lebih sahih kalau mau pakai. Nah, yang ingin saya bahas adalah untuk menambahkan, seringkali ya memang benar hadis ini juga bisa digunakan bahwa seorang anak wajib menghormati orang tuanya. Wajib bahwa keriduan setidaknya yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Ahaditsul Qasas tadi, bahwa kita harus merendahkan hati di depan orang tua untuk dapat ridho orang tua, karena ridho orang tua dapat membantu kita, mendorong kita pada surganya Allah. Nah, yang jadi masalah adalah hadis-hadis seperti ini seringkali jadi pembenaran otoritas oleh sebagian orang tua untuk yang namanya, kalau bahasa sekarang atau apa ya namanya, penyalahgunaan kewenangan ya. Saya lupa bahasa Inggrisnya apa ya, penyalahgunaan kewenangan. Jadi sebetulnya kita boleh punya kewenangan, tapi kewenangan itu harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Tidak boleh kewenangan akhirnya jadi sewenang-wenang. Nah, gara-gara pembenaran ini, sebagian orang tua kok gampang sekali misalnya mengatakan anak durhaka, orang tua nggak ridho. Padahal menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebetulnya anak itu wajib taat pada orang tua dalam hal yang berkaitan dengan sepanjang tidak melanggar syariat Allah begitu. Karena ada kaidah lain ya, la ta'ata
lil makhlukin fi ma'syiatir khaliq. Tidak ada ketaatan kepada Allah untuk melanggar, untuk melanggar atau bermaksiat kepada Allah. Jadi sebetulnya boleh-boleh saja anak berbeda dengan orang tua, ya, sepanjang disampaikan dengan cara ma'ruf, begitu ya. Nah, seringkali hadis ini juga disalahgunakan bahwa anak harus nurutin semua keinginan orang tua. Ya, kita wajib berbakti pada orang tua kita tentu saja, tapi berbakti itu berarti membantu orang tua untuk lebih baik, bukan merusak orang tua. Karena gini, karena kenyataannya misalnya ada kasus-kasus sandwich generation di mana seorang anak yang sudah punya keluarga kesulitan untuk membiayai keluarganya sendiri gara-gara harus terus menanggung hidup gaya hidup orang tuanya. Ini mending kalau kebutuhan hidup ya, tapi gaya hidup orang tuanya gitu. Ya, bayar hutang orang tuanya yang bermewah-mewahan gitu. Nah, ketika kita membantu orang tua dengan gaya hidup yang buruk tadi, pada dasarnya kita tidak berbakti. Pada dasarnya kita tidak menolong. Atau seminggu yang lalu saya dapat cerita dari luar, orang ini sukses, dokter spesialis dan sebagainya, tapi dia menjadi sangat punya beban. Dia harus menghidupi kakak-kakaknya dan adik-adiknya, yang padahal kakak dan adiknya itu sehat, tapi karena terbiasa disubsidi oleh dia sendiri jadi beban. Saya sebetulnya tidak membantu saudara saya untuk mandiri karena terus saya subsidi, tapi saya dilematis. Kenapa? Karena saya merasa dianggap orang yang paling sukses di keluarga, kata bapak ini, dan ibunya meminta bahwa anak ini harus memenuhi kebutuhan hidup saudara-saudaranya. Nah, ini kan apa namanya ya, kalau tidak mau misalnya, ya dikit-dikit orang tua tidak ridho, marah, anak durhaka dan seterusnya. Nah, ini tolong jangan disalahgunakan karena ada makna lain sebetulnya yang jarang orang pahami. Hadis ini selain sebetulnya menjadi seolah-olah hak orang tua untuk dihormati anak, sebetulnya hadis ini juga bisa jadi beban loh buat para ibu, pada orang tua. Gini, dalam konteks zaman dulu ya, dimana peluang beraktivitas di luar rumah sedikit, cenderung berbahaya. Ibu-ibu kan lebih banyak di rumah, maka bisa jadi ibu yang lebih banyak berinteraksi dengan orang tuanya, sementara suaminya berburu kalau zaman batu ya. Kenapa pertanyaannya kaki? Kaki itu kan untuk jalan ya. Ketika kaki jalan, kaki itu kan bisa meninggalkan jejak. Kalau kita jalan di tanah atau di pasir gitu, jika ada seorang anak mengikuti ibunya jalan dari belakang, ya, misalnya dia tertinggal dari ibunya, jika dia hanya berjalan sama ibunya, maka dia akan mudah mengikuti ibunya dari telapak kaki yang ditinggalkan ibunya. Nah, jika telapak kaki ini berbelok ke kanan, maka anak akan mengikuti jejak telapak kaki tadi ke kanan. Jika seorang ibu berbelok ke kiri, maka anak akan mengikuti langkah kaki, jejak dari langkah kaki ibunya ke kiri. Nah, ini yang saya maksud dengan bahwa ini sebetulnya bisa jadi beban buat orang tua. Jika seorang ibu memperlakukan anaknya salah, berbuat salah, mencontohkan yang salah, memperlakukan anak salah, ya anak bisa punya peluang untuk mengikuti kesalahan itu. Ya, jika seorang ibu masuk ke neraka, maka anak punya peluang untuk mengikuti jejak ibunya untuk melakukan kesalahan dan masuk ke neraka. Jika seorang seorang ibu berbuat baik, memperlakukan anak baik, bukan hanya berbuat baik, kadang-kadang sudah mencontohkan baik, tapi memperlakukan anaknya tidak baik, caranya tidak baik, juga bisa membuat anak kita masuk neraka. Ya, neraka itu kan representasi bahwa anak kita akan terjerumus pada keburukan. Jika seorang ibu memperlakukan anak baik dan memperlakukan anak baik, bisa jadi anak ini juga dapat mengikuti jejak ibunya menjadi orang baik. Ya. Ini dalam konteks jika ibunya saja yang ngurus anak. Tapi kita tahu dalam beberapa dalil yang saya sebutkan di depan bahwa di dalam Al-Quran, ayah ibu dua-duanya punya tugas untuk mendidik anaknya. Ya, semoga ini sedikit sharing ini tidak menjadikan kita jumawa sebagai orang tua, sehingga seolah-olah anak kita ini milik kita, bukan milik Allah. Sehingga anak kita mau hidup mandiri dilarang. Bahwa anak kita wajib berbakti pada kita, orang tua, ya udah jelas. Tapi bukan berarti anak kita milik kita yang selalu harus mengikuti keinginan kita. Ya, padahal mereka punya keinginan sendiri, begitu.
Ingat ya, mendidik anak hakikatnya adalah mempersiapkan anak berpisah dengan kita. Rasanya seharusnya kita cukup bahagia jika anak-anak kita hidupnya bermanfaat untuk banyak orang. Itu sedekah jariah kita mendidik anak kita jika anak kita hidupnya bermanfaat buat banyak orang, bukan hanya bermanfaat buat kita orang tuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.